Oh, iPhone-ku baru pamer. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi lama aku nggak nge-review smartwatch-nya Amazfit. Udah berapa lama tuh? Aku lupa ya. Nah, surprisingly pada produk teranyarnya ini yaitu si Amazfit Balance. Balance itu artinya seimbang ya. Doi menghadirkan fitur-fitur baru seputar health dan fitness kayak score readiness yang mirip kayak di beberapa smartwatch-nya Garmin. Lalu ada juga fitur body composition, nah yang itu mirip kayak di smartwatch-nya Samsung Galaxy Watch yang terakhir aku review ya. Ya tampaknya Amazfit ingin menjangkau pangsa pasar smartwatch premium, tapi dengan harga yang ya masih affordable, reasonable. Ini kelihatan dari hadirnya fitur-fitur sama layanan-layanan baru yang nantinya bakal aku jelasin kapabilitasnya. Yang pasti adalah smartwatch ini udah nemenin aku sekitar semingguan ya. Udah aku bawa jalan-jalan sepedaan jauh dan begini plus minusnya. Desainnya cakep, mirip kayak GTR series, sama-sama pakai material aluminium pada sisi samping bodinya. Namun di sini ya wujudnya sedikit lebih wah karena pertama layarnya lebih gede, resolusinya lebih tajam, bezel layarnya juga lebih tipis. Ya intinya layarnya memuaskan, pakai AMOLED gonjreng ya, visibilitas di outdoor sangat visible. Kayaknya ini merupakan smartwatch Amazfit dengan layar paling terang yang pernah aku review. Dan kayak biasa juga ada yang namanya AOD ya, always on display, tapi selama pemakaian selalu aku matiin karena ya biar baterainya lebih awet. Nah ngomong soal baterai, jadi baterainya ini klaimnya up to 14 hari dengan penggunaan tertentu ya. Dan aku pribadi bisa dapetin battery life sekitar 9 harian, itu pun baterainya masih sisa 10%. Penggunaannya rada berat ya, aku pakai sepedaan sejauh 30-an kilo sama 70-an kilo ya, sekitar 100 kilo nyepeda lah total. Ditemenin si doi ya, aku pakai buat tracking. Baterainya lagi-lagi ya tergolong awet, tapi kalau Amazfit lah baterainya memuaskan. Jadi proses tracking kegiatanku nyepeda dapat berjalan dengan baik, GPS-nya bisa diandelin untuk pinpoint posisi pertama juga gercep, autopause-nya juga reliable. Data-data yang disajiin setelah tracking workout selesai lagi-lagi juga informatif, komprehensif, komplit banget. Data elevasi, data aerobik, anaerobik, ini itu segala macam tentunya ada. Aku compare ya sama ini datanya dengan GPS sepedaku Wahoo sama smartwatch andalanku satunya yaitu si Garmin Instinct 2S, dan ternyata kagak ada perbedaan angka yang terlalu signifikan. So untuk dipakai sepedaan doi ini sangat reliable dan aku happy banget dengan kemampuannya. Dan seperti biasa dan umumnya hadir pada smartwatch yang Amazfit, keluaran terbaru terdapat info VO2 Max serta training load. Jadi bagi para olahraga entusias pasti berfaedah banget kehadiran data-data tersebut. Ya termasuk aku sih yang sekarang kecanduan nyepeda ya. Road biker angkatan pandemi. Kecanduan ini sih, kecanduan endorphins tepatnya ya. Jadi di setiap genjotan ada kebahagiaan. Nah yang baru adalah ini, hadirnya fitur Zepp Coach. Fitur yang satu ini berbayar ya, langganan ya. Untuk pengguna baru dapat trial 3 bulan gratis. Biaya langganannya nggak murah, tapi nggak mahal-mahal amat sih. Via Zepp Coach kita bisa bikin training plan atau rencana latihan yang dipersonalisasi. Sekaligus membantu untuk menyeimbangkan intensitas latihan dan pemulihan yang kudu dijalanin. Jadi pas awal setup akan ada dua pilihan, apakah pengen ningkatin kebugaran secara umum atau ningkatin performa lari. Pilihannya kurang luas ya. Lagi-lagi lari menjadi primadona ya. Olahraga lari merupakan olahraga yang simpel soalnya ya. Jujur aku belum jajal training plan-nya ini secara lebih mendalam sih, karena training plan yang telah kita bikin kudu dilaksanain terlebih dahulu selama beberapa minggu, guna ngeliat output dan analisisnya bakal kayak gimana. Tapi yang inovatif adalah pada Zepp Coach ini terdapat AI yang bisa diajak ngobrol ya, diajak tanya jawab seputar kegiatan olahraga. Contohnya kayak gini, ya intinya kita bisa tanya apapun seputar training olahraga, entah mau tanya tips diet, saran seputar olahraga, cara ningkatin performa, cara menjadi kaya, cara mencari jodoh. Enggak ya, nggak nyambung. Silahkan dijajal aja pakai bahasa Inggris pastinya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris bisa pakai Google Translate. Mostly akan dijawab oleh AI-nya dengan jawaban yang umum namun informatif. Bila ingin jawaban yang lebih spesifik yang mengacu pada data workout yang telah kita lakuin, maka kudu bertanya secara lebih detail ya. Sayangnya adalah percakapan yang barusan dilalui tidak
diingat oleh sang AI, sehingga obrolannya jadi kurang greget. Bukan greget sih, kurang luas ya. Obrolannya jadi sempit. Karena dia lupa kita udah tanya hal yang relevan sebelumnya. Sehingga obrolannya tidak sekomprehensif seperti kalau kita ngobrol sama ChatGPT. Yang udah pernah ngobrol sama ChatGPT pasti ngerti ya maksudku ya. Intinya impresi pertamaku, fitur Zap Coach ini termasuk inovatif, terutama berkat kehadiran fitur tanya jawab AI-nya yang cukup interesting lah. Sering waktu aku harap AI-nya ini bisa diimprove tingkat kepintarannya. Aku harap sih begitu ya. Beralih ke sleep tracking, bubuk. Siang-siang gini enaknya bubuk ya. Jadi data sleep trackingnya kayak biasa sangat informatif. Yang baru terdapat sleep health report, tapi kudu dilakuin sleep tracking selama 7 hari berturut-turut guna dapetin data analisis yang lebih jauh. Dan yang aku rasain di sini adalah untuk sleep score-nya tampaknya lebih akurat dari smartwatch Amazfit yang sebelumnya udah pernah aku review. Aku nggak tahu apakah sensor di sini yang lebih baik atau mungkin algoritmanya yang diimprove. I don't know ya. Yang pasti adalah sleep score-nya bisa merefleksikan keadaanku pada pagi harinya dengan cukup mendekati lah. Yang baru adalah kini terdapat fitur yang namanya Aura. Fitur ini berbayar langganan ya kayak si Zap Coach ya, dengan harga langganan yang lebih mahal daripada si Zap Coach ternyata. Sama-sama terdapat kemampuan AI tanya jawab untuk bertanya seputar aktivitas tidur pastinya. Jadi kalau ada keluhan tidur maka bisa curhat sama doi ya. Ntar sang AI bakal ngasih saran. Experience-nya ketika tanya jawab ya sama lah kayak AI-nya Zap Coach tadi. Nah yang asyik dari fitur Aura adalah terdapat fitur musik yang dapat membantu kita untuk relax, untuk bubuk, untuk meditasi. Bahkan ritme musiknya ini akan menyesuaikan tingkat detak jantung kita secara real time agar relaksasi dapat diraih dengan lebih cepat. Terus soundscape sama background noise-nya kita bisa pilih sesuai selera juga. Ya fitur kayak gini tentu mantep banget buat kalian yang susah tidur ya. Yang susah tidur silahkan ngaco. Nah, aku sih kalau tidur gampang ya. 5 menit langsung tidur. Ya intinya adalah pas dulu aku nge-review Samsung Galaxy Watch 5, waktu itu kan aku akui bahwa smartwatch tersebut menawarkan kemampuan sleep tracking dan panduan tidur yang istimewa. Dan aku rasa sekarang Samsung kudu ketar-ketir dengan langkah Amazfit dalam mengimprove kemampuan tersebut. Ini di luar ekspektasi. Habis itu yang baru lagi adalah yang namanya Score Readiness, yang nunjukin seberapa siap kita untuk menjalani hari ya, dari segi mental dan fisik kita. Ya bisa dipakai sebagai patokan apa kita kudu push hard pada hari tersebut atau sebaliknya. Kalau di smartwatchnya Garmin kan ada fitur yang namanya mirip yaitu Training Readiness, ada embel-embel trainingnya. Lebih spesifik sebagai indikator kesiapan sebelum melakukan training sih. Kalau di sini kayaknya secara lebih general kali ya. Intinya untuk fitur Zap Coach dan Aura sebenarnya juga tersedia pada jajaran smartwatch Amazfit lainnya, khususnya pada seri smartwatch Amazfit kelas high-end. Yang baru aja rilis yaitu Amazfit Active ya. Kedua fitur tersebut juga hadir di smartwatch tersebut. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah worth it untuk langganan kedua fitur Zap Coach sama Aura? Aku belum bisa kasih jawaban sih. Karena aku nikmatin dulu ya layanannya dalam jangka waktu yang lama guna memperluas experience yang bakal aku dapetin. Ini aku baru pakai seminggu soalnya. Kalau untuk fitur readiness aku rasa baru ada di sini sama di Amazfit Active ya. Kalau di smartwatch high-end Amazfit lainnya aku belum tahu ya apakah ada juga fitur readiness. Dan beralih ke ini, fitur yang namanya body composition. Ini fitur baru juga ya. Kayaknya cuma ada di sini kalau si body composition. Correct me if I'm wrong. Fitur ini mampu mengukur 8 metrik komposisi tubuh sebagai berikut. Kalau di Samsung Galaxy Watch kan juga ada fitur body composition tapi cuma bisa mengukur 6 metrik ya. Mana yang lebih akurat antara keduanya? Dulu aku jajal di Galaxy Watch, body fatku tidak setinggi seperti yang ada di sini ya. Dan di situ aku merasa sedih ya, aku merasa gendut. Aku nggak tahu ya mana yang lebih akurat antara keduanya. Yang pasti adalah kemampuan kayak gini tentu sangat berfaedah guna memantau komposisi tubuh yang ideal.
Yang absen adalah fitur ini ya, ECG sama pengukuran blood pressure, which is menurutku agak terlalu esensial. Karena rata-rata masih kurang praktikal dalam proses pengukuran serta reliabilitas data yang didapetin. Dan untuk fitur-fitur basic lainnya aku rasa nggak perlu aku jelasin ya. Bilang aja malas bang. Ya udah sering aku jelasin pada review smartwatch Amazfit sebelum-sebelumnya ya. Intinya di sini fitur-fitur basicnya termasuk komplit dan disajiin dengan intuitif sekaligus informatif. Begitu pula kelengkapan sensor-sensornya. Oh ya, Bluetooth calling juga bisa ya. Jadi doi bisa dipakai buat nerima telepon dari smartwatch yang terpairing, nerima telepon dari WhatsApp juga bisa. Suaraku jelas ya? Iya jelas banget. Lagi di mana? Oh di belakang. Oh di belakangku ya? Iya di belakangmu. Oh iya. Kalau sync notif seperti chat yang masuk tentu akan nongol previewnya tapi nggak bisa bales langsung dari sang smartwatch. Perasaan di smartwatch Amazfit sebelumnya bisa deh bales tapi pakai template ya, bukan pakai ngetik keyboard gitu ya. Nggak tahu kok di sini malah nggak ada fitur tersebut. Basic ya. Sektor UI user interface-nya intuitif dan smooth. Tampilannya juga makin estetik, navigasi sana-sini terasa gegas. Untuk watch face ya banyak yang keren-keren sebenarnya, tapi ternyata beberapa sekarang berbayar. Dari dulu soalnya gratis-gratis tumben sekarang ada yang berbayar ya. Mungkin Amazfit meniru brand smartwatch lainnya ya, sebagai pemasukan yang menjanjikan. Oke, Amazfit Balance. Jadi seperti yang gue bilang di awal, Amazfit mulai melebarkan sayapnya untuk mentargetkan pangsa pasar smartwatch premium. Terbukti dari harganya yang lebih mahal dari jajaran smartwatch Amazfit lainnya. Biasanya kan smartwatch Amazfit harganya 2 jutaan ya. Ini harganya 3 jutaan, 3,8 juta tepatnya. Dan sekarang juga nongol fitur-fitur berbayar, bahkan watch face-nya juga beberapa berbayar. Which is untuk segmen pangsa pasar premium yang biasanya konsumen cenderung untuk tidak pelit mengeluarkan duit. Dan untuk harga 3,8 jutaan menurutku ini tetap worth it sih bila ngelihat overall kapabilitasnya. Dibandingin dengan smartwatch-nya Garmin terlepas dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tentu si Amazfit Balance ini juga tergolong murah harganya bila ngelihat kehadiran fitur-fitur yang serupa. 11, 12, 11, 13. Kalau dibandingin sama Samsung Galaxy Watch ya, di situ emang lebih canggih ya berkat penggunaan Wear OS Android, terus aplikasi yang lebih istilahnya lebih luas kapabilitasnya. Kalau di sini juga support app sih, app pihak ketiga ya maksudnya ya. Tapi app-app yang di sini lebih simpel fungsionalitasnya. Namun di Galaxy Watch kan battery life-nya sorry to say, cuma tahan 2-3 harian. Apple Watch cuma serian. Kalau dipakai secara intensif ya, dipakai olahraga juga. Kalau di Amazfit Balance seperti yang aku bilang tadi kan, ini battery life-nya bisa up to 14 hari dengan penggunaan tertentu. Aku pribadi pakai doi ya bisa tahan sampai berapa tadi? 9 harian. Itu pun dengan penggunaan olahraga yang intensif ya. Ya aku lebih demen ini berkat baterainya yang lebih awet, malah soalnya ngecas-ngecas mulu ya. Begitu pula si Garmin juga baterainya biasanya pada awet-awet. Sehingga fix smartwatch ini si Amazfit Balance bakal aku pakai sebagai daily driver nemenin si Garmin Instinct 2S yang belum aku review sampai saat ini. Singkatnya adalah si Amazfit Balance menawarkan fitur fitness dan health yang sangat memadai. Jadi si paling sehat dan si paling atlet pasti akan bahagia dengan fitur-fitur yang tersedia di sini. Intinya si Amazfit Balance ini sangat-sangat recommended buat kalian yang ingin meraih hidup yang balance. Ya bekerja itu yang sewajarnya lah. Jangan lupa untuk olahraga dan jangan lupa untuk tidur yang pules. Terima kasih dan salam olahraga.